Dilansir dari Kompas.com dalam laporan berjudul Fixing Foods Toward the More Sustainable Food System yang dirilis oleh The Economist pada 2011, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar kedua penghasil food waste atau limbah makanan. Di sisi lain, limbah tersebut akan menghasilkan gas metana yang bahkan 21 kali lebih mudah menyerap panas dibandingkan CO2. Yang kita ketahui bahwasanya Institut Teknologi 10 November merupakan salah satu kampus yang menjadi pionir dalam pengembangan Smart Eco Campus dalam memanfaatkan setiap elemen kampus untuk menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan. Namun dalam kesehariannya banyak sekali mahasiswa yang dalam beraktivitas atau dalam mengonsumsi suatu makanan menimbulkan limbah makanan itu sendiri, atau bisa dikatakan makanan yang terbuang gitu. Untuk project developernya ini adalah dari kami, yaitu bernama Foodpost. Tipenya adalah Food Waste Management, di mana beroperasi sebagai pengelola limbah makanan untuk dijadikan pupuk kompos dengan menggunakan E4 yang tadi. Nah, lalu project partisipan. Jadi project partisipannya adalah Garda Pangan, di mana ini merupakan food bank yang beroperasi sebagai food waste management dan distribusi. Lalu untuk aktivitas yang dilakukan oleh Garda Pangan ini adalah mengelola makanan yang berpotensi untuk terbuang menjadi makanan yang layak makan dan dibagikan lagi kepada masyarakat setelah diolah. Nah, untuk expected schedule atau jadwal yang akan dibuat itu, jadi project itu pertama kali akan dibuat itu 1 Februari 2021 dengan estimasi yang pertama itu diperlukan waktu 4 bulan untuk membuat rencana bisnis, perencanaan keuangan, mendapatkan pelegalan dokumen seperti tanda tangan MOU. Yang kedua itu diperlukan 2 bulan untuk membeli peralatan, menjalin kerjasama dengan mitra. Yang ketiga itu diperlukan waktu 1 bulan untuk sosialisasi kepada mahasiswa, dosen, karyawan, serta sivitas akademik lainnya. Jadi diperlukan total waktu 7 bulan. Selanjutnya adalah regulasi. Regulasi yang mendasari proyek kami adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Peluang dikutip dari halaman ITS bahwa sampah sisa makanan di ITS mencapai 900 kg per hari, yaitu 23% dari keseluruhan sampah di ITS per harinya. Selanjutnya, resiko atau tantangan. Resiko yang dimiliki proyek kami yang berfokus pada lingkungan sekitar kampus ITS adalah ketika ITS sedang mengalami liburan, maka sampah yang kami terima akan menjadi semakin sedikit, dan sehingga produksi pupuk kompos juga akan berkurang. Jika kita mengambil dari luar kampus ITS atau memperbesar wilayah kita, maka itu memerlukan biaya dan tenaga tambahan. Jadi finance pada proyek kami itu meliputi beberapa jenis kegiatan keuangan. Yang pertama ada development cost, yaitu meliputi biaya konsultasi proyek dan juga biaya riset pengembangan produk. Yang kedua ada biaya installed cost, diantaranya ialah biaya utilitas tentang air dan listrik, ada juga biaya beban gaji karyawan, dan juga ada biaya peralatan dan sebagainya. Ada juga biaya land, yaitu tentang sewa gedung pada proyek kami. Ada juga keempat ialah biaya lain-lainnya yang meliputi seperti biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan peralatan dan sebagainya. Di mana total cost yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun proyek kami dijalankan ialah sebesar Rp210.500.000, di mana sudah meliputi peralatan dan transportasi. Nah, untuk menghasilkan uang sebanyak itu, kami meminjam bank dengan durasi maksimal pengembalian sebesar 5 tahun, dan juga lainnya itu kami kumpulkan melalui dana kami sendiri. Ada juga dana dari investor, ada juga dana dari ITS, dan bantuan dari pemerintah Kota Surabaya. Baik, berikut saya akan menjelaskan di bagian D, yaitu Expected Environmental and Social Benefit. Pada local benefit, dengan adanya program ini maka akan menimbulkan beberapa manfaat di sekitar ITS. Di antaranya adalah memperbaiki dana tempat sampah yang ada di sekitar ITS. Selain itu,
ada juga pengalokasian sampah makanan yang ada di sekitar ITS, maka akan membuat emisi gas rumah kaca di sekitar Surabaya akan berkurang.